Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Istana menyebut ini adalah pertemuan dua sahabat. Apakah ada makna lain dari sekedar silaturahmi? Kami akan membahasnya bersama Hafizul Mizan Piliang, tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Hafiz, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya Mas Hafiz, ini Istana sudah bilang bahwa pertemuan dua besti tidak ada yang spesial. Apa sebenarnya yang dibicarakan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Ya, yang kita ketahui tentang pembicaraan tentu tidak banyak yang berat ya. Jadi memang pertemuan ini memang pertemuan dua orang besti. Yang pertama sih memang kita bisa mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo memang bekerja di hari Minggu. Pak Prabowo luar biasa ya, beliau datang dari Jakarta ke Papua Selatan untuk mengunjungi daerah Lumumpangan. Kemudian ketika pulang ke Jakarta beliau mampir di dua tempat, yaitu di Bali dan di Solo, bertemu dengan sahabatnya. Nah, kenapa kita tahu kalau ini pertemuan persahabatan? Sama sekali tidak ada kunjungan yang sifatnya kenegaraan, tidak ada mobil kenegaraan, dan suasana pun sangat santai, dan Pak Prabowo juga Pak Jokowi terlihat persis sangat nyaman. Jadi memang tidak membicarakan hal-hal yang sangat berat. Sekjen Partai Gerindra sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah pertemuan yang sebenarnya Pak Prabowo sudah menjanjikan untuk berkunjung kepada Pak Jokowi setelah Pak Jokowi berada di Solo. Jadi 14 hari setelah pelantikan, inilah pertemuan kedua dari dua orang sahabat ini yang akhirnya mereka makan nasi goreng bersama. Jadi menurut saya terlalu jauh kalau ini diartikan bahwa ada sesuatu yang terkait politik, yang terkait hal yang sangat berat, dan Pak Prabowo juga sudah sampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik. Demikian Mbak Cynthia. Mas Burhan, kalau dibilang tidak ada kaitannya dengan politik, bahkan tidak menggunakan fasilitas kenegaraan, menurut Anda bagaimana? Pertemuan dua tokoh politik saya kira wajar kalau dimaknai sebagai pertemuan yang punya muatan politik. Namanya juga dua tokoh politik, satu mantan presiden, satu presiden yang masih menjabat. Jadi kalau kemudian muncul tafsir bahwa pertemuan dua tokoh ini itu punya kandungan politik yang besar, ya wajar saja. Karena keduanya adalah tokoh politik paling punya pengaruh kan di Republik ini ya. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pertemuan tersebut digelar hanya kurang dari 1 bulan setelah Presiden Prabowo resmi dilantik sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Nah, mungkin saja pertemuan tersebut ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo seorang yang sangat peduli dan sekaligus menunjukkan perhatian seorang Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Dan mungkin saja ini bagian dari semacam janji Pak Prabowo untuk dipenuhi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, kemudian berkunjung ke Solo langsung, ya. Tetapi mengasumsikan pertemuan 1,5 jam antara kedua tokoh ini tanpa membicarakan persoalan politik, menurut saya juga terlalu naif. Ya, bisa saja ada pembicaraan politik di luar dari pertemuan nostalgia antara dua tokoh ini. Tapi Mas Burhan, ini kan pertemuannya dilakukan di tengah pilkada yang sedang berlangsung. Menurut Anda ada kaitannya tidak dengan itu? Ya, lagi-lagi saya bukan orang ketiga di dalam pertemuan itu ya. Jadi mungkin saja spekulasi jawaban saya jauh lebih kuat ya ketimbang apa yang senyatanya terjadi di pertemuan tersebut. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan kedua tokoh juga menyinggung pembicaraan berkaitan dengan pilkada. Dan menurut saya wajar kalau kemudian kedua tokoh sesekali menyinggung pembicaraan soal pilkada di Jawa Tengah. Apalagi lokasinya berada di Solo, pertemuan antara kedua tokoh, dan kedua tokoh kita tahu juga mendukung satu sosok yang kita tahu bersama namanya Pak Lutfi dan Gus Yassin yang didukung oleh koalisi Kim Plus ya. Mungkin juga menyinggung wilayah lain juga, wajar saja. Jadi menurut saya tidak ada yang istimewa kalau misalnya dua tokoh politik membicarakan masalah politik di luar dari urusan nostalgia.
Oke, Mas Hafiz, memang pertemuannya hanya empat mata. Artinya memang yang mengetahui isi pembahasannya hanya antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tapi ini kan berdekatan dengan pertemuan sebelumnya Pak Jokowi dengan RK, Pak Prabowo juga dengan RK. Ada tidak bocoran pembahasan soal itu? Iya, tentunya tidak ada bocoran ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, memang pertemuannya berdua. Kalau beliau berdua yang bicara, ya tentu kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai permasalahan negara tentu juga banyak ya. Kita juga sedang melaksanakan berbagai program prioritas pemerintah, Oke, persiapan maaf, makan gratis. ditahan sampai di situ, Mas Ya. Hafiz. Kalau dibahas soal permasalahan dengan negara, dibahas dengan Pak Jokowi, apakah ini artinya Pak Prabowo tidak bisa mengkomunikasikan hal ini dengan Gibran, wakil presidennya? Poin saya bukan seperti itu. Jadi memang pembicaraan itu bisa jadi sangat banyak. Kalau kita mau berspekulasi, tidak hanya tentang pilkada, yang tentang hal lain pun juga banyak yang bisa dibicarakan. Jadi menurut saya kita tidak perlu terlalu fokus bahwa apakah ini berkaitan dengan Pak Ridwan Kamil, apakah berkaitan dengan pilkada. Banyak hal yang mungkin saja dibicarakan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi menurut saya yang paling lebih penting adalah kita bersyukur hari ini bahwa Presiden ke-8, Presiden Prabowo, dan Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, itu adalah sahabat karib. Akhirnya, artinya ada cerita yang bisa dibagi, ada curhat yang bisa disampaikan, dan ada saling peduli, saling memberikan nasihat. Itu hal yang baik untuk kita, dan menurut saya terlalu jauh kalau kita mengemas pertemuan dari dua orang sahabat ini, kita kemas hanya dalam bentuk sebuah, oh ini terkait dengan pilkada, ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan politik praktis. Begitu banyak hal strategis di negara ini, dan itu sangat mungkin dibicarakan oleh dua orang pemimpin besar di negara kita. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya pembicaraan ini hanya sekedar duo bestika atau memang pembahasan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak sekedar hanya itu, tapi juga memang karena ada hal-hal strategis, ada hal-hal politik yang tidak bisa dibicarakan dengan wapresnya gitu? Begini Cynthia, itu pertanyaan Cynthia atau spekulasi yang muncul itu terlalu hipotetik ya. Tetapi yang pasti dengan adanya dua pertemuan tokoh ini, itu membantah spekulasi bahwa hubungannya merenggang setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Itu yang pasti. Kalau soal apakah ada pembicaraan berkaitan dengan isu-isu kekuasaan, itu semua spekulasi. Tetapi pertemuan itu tidak mungkin terjadi kalau hubungan keduanya tidak baik, kan begitu. Jadi dengan adanya pertemuan tersebut, itu artinya membantah banyak spekulasi juga yang sebelumnya beredar bahwa Pak Jokowi tidak lagi mendapat tempat di hati Pak Prabowo setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Buktinya Pak Prabowo menyempatkan diri datang ke Solo. Dan lagi-lagi kalau kemudian muncul spekulasi seolah-olah Pak Prabowo nanti akan berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, percaya habis ini Pak Prabowo pasti menemui presiden yang lain. Entah itu Pak SBY, entah jangan-jangan ketemu dengan Ibu Mega. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan satu sisi bahwa keduanya masih menjalin hubungan yang baik. Yang kedua, menunjukkan kepiawaian Pak Prabowo untuk memainkan politik secara cantik tanpa apakah ini artinya juga Pak Prabowo masih butuh Pak Jokowi, Mas Burhan? Nah, lagi-lagi pertanyaan Cynthia spekulatif ya. Tergantung perspektif mana yang kita lihat. Kalau perspektif mereka yang melihat dari sudut pandang kritis atau cenderung kurang positif melihat pertemuan tersebut, itu akan memandangnya seolah-olah Pak Prabowo itu sepenuhnya di bawah shadow-nya Pak Jokowi. Tetapi kalau melihatnya dari perspektif gelas setengah penuh, mungkin melihatnya bahwa ini satu transisi yang mulus, bahwa presiden yang baru saja diganti tidak kemudian diabaikan tetapi tetap didengar suaranya. Jadi lagi-lagi tergantung perspektifnya mana. Dan menurut saya perspektif itu sangat tergantung oleh posisi politik masing-masing. Bagi yang melihatnya dari sudut pandang oposisi, mungkin pertemuan ini tidak terlalu positif buat mereka. Tapi buat mereka yang memandangnya satu wujud keberlanjutan, pertemuan keduanya bagus. Kalau saya sih coba yang kelihatan saja, Cynthia. Ya. Jadi kalau dalam bahasa agama yang zohir saja, karena kalau yang batin kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang zohir dari pertemuan itu adalah keduanya masih memupuk
hubungan yang positif, Oke. meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi masih dengar suaranya oleh Pak Jokowi. Oleh Pak Oke, Prabowo. Mas Hafiz, singkat saja, Ya. ini pertemuannya direncanakan tidak kemarin? Atau tiba-tiba mampir, jadwalnya cocok, langsung datang ke Solo dan bertemu dengan Pak Jokowi? Apakah rutinitas ini akan terus berlanjut? Tidak bisa disebut sebagai rutinitas ya. Pasti ada perencanaan tentunya dari internal kepresidenan, tapi memang kita tidak bisa bicara ini sebuah rutinitas. Yang penting ini hal yang baik yang disampaikan Mas Burhan itu juga tadi juga, bahwa hubungan ke depan akan sangat baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Berarti dan kita berharap keberlanjutan pemerintahan ini dari hal yang sudah bagus, yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan ya makin baik ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Hafizul Mizan Piliang dan juga Terima Mas kasih, Burhanuddin Mbak Cynthia. Mutadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Terima kasih, Petang. Cynthia.